Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menggelar apel kendaraan dinas yang diikuti 56 organisasi perangkat daerah, Jumat 11 April 2025. Dari 311 kendaraan dinas dan 44 unit operasional sewa, kendaraan yang dapat dihadirkan hanya 206 unit. Sementara sebanyak 105 unit tidak hadir, termasuk 72 unit tanpa keterangan dan 8 kendaraan rusak. Bupati Hamartoni Ahadis mengungkapkan kekecewaannya karena banyak kendaraan dinas, terutama ambulans, yang mati pajak meskipun telah dianggarkan. Semua melihat secara langsung kendaraan dinas yang digunakan oleh para pejabat dari Sekda, Asisten Staf Ahli, para Kabak, Camat, bahkan di eselon 3 yang lain ya. Kendaraan ini kan kalau dari sisi tahun keluaran kan beragam, ada yang 2016, ada 2016 ke atas. Jenis pun beragam, ada yang keras, ada yang panjang, ada yang Toyota segala macam. Pertama kita mengetahui berapa jumlah kendaraan dinas yang terdaftar registrasi di keuangan utara di bidang aset. Yang kedua, kita juga mengetahui jenis kendaraan, mengetahui kondisi kendaraan, apakah dalam kategori baik, sedang ataupun buruk. Yang ketiga, kita juga mengetahui apakah pemilik kendaraan holder ini, pejabat ini sudah melakukan kewajiban membayar pajak atau belum. Nah, ini nanti akan dilihat semua oleh Pak dan Pak Sekda setelah ini. Kemudian kita akan lakukan pembahasan ini lagi. Kalau kondisinya seperti di bawah sedang atau buruk, maka yang harus kita lakukan adalah proses lelang atau penghapusan. Itu kira-kira nanti akan ketahuan yang mati pajak berapa, kemudian belum membayar pajak berapa. Ini dalam proses ini ya. Pasti ada tindakan. Dan saya katakan yang belum membayar pajak itu kendaraan kita masukkan dalam pool sampai mereka membayar pajak. Tetap ada sanksi. Sanksi pertama kita pasti ada teguran ya. Prosedurnya sudah jelas. Nanti oleh Pak Sekda itu akan dipanggil kembali untuk menghadirkan kendaraan. Yang tidak kalah penting, kita juga akan mendeteksi berapa kendaraan dalam satu pejabat. Ya. Betul. Kemudian kalau pejabat itu sudah melakukan pengalihan status ya, dari status pemerintah jasa umum, kita khawatirkan ini masuk dalam delik penggelapan. Tetap nggak ada kecuali harus bayar semua. Kalau mobil bupati, wakil bupati tetap bayar pajak. Itu kan di dalam rencana anggaran mereka tuh ada namanya pemerintah pada rekening untuk pembayaran pajak, itu dianggarkan semua itu. Sementara Wakil Bupati Romli menambahkan bahwa beberapa kendaraan mengaku STNK hilang. Pemerintah akan menyita kendaraan yang tidak membayar pajak sementara waktu hingga pajak dibayarkan oleh dinas terkait. Ya, yang pertama kami tadi melaksanakan gelar apel kendaraan. Kalau bagian sini kan dibagi per tim, Pak. Kalau tim Wabub tadi ada 4 kendaraan yang kita rumahkan dulu sebelum mereka menyelesaikan administrasinya. Ada yang bayar pajak, STNK hilang, dan memang ada yang TNKB-nya mati ya. TNKB-nya mati. Nah, ada 4 kalau yang dari tim 2 ya kita. Tim 2 ya, tim 2. Dan Parandis yang kita tahan, yang kita kandangkan dulu. Itu salah satu komitmen yang disampaikan bersama-sama Bupati, Wakil Bupati, dan stakeholder terkait. Salah satu konsekuensinya, mana yang tidak taat bayar pajak dan lain sebagainya, surat hilang yang tidak ini kita kandangkan dulu. Ya, ini kita tidak tanpa kecualian ya, dikandangkan dulu untuk segera diselesaikan administrasinya. Bagi yang tidak segera menyelesaikan, saya minta kalau dia dinas bagian apa, dia bidang atau dia kabit atau kepala pusat, silakan mundurkan diri. Ya, kalau dia kepala kapus mundurkan diri. Itu salah satu sanksi tegas, segera mungkin diselesaikan. Sementara Sekretaris Daerah Lekok yang juga ikut mengecek kendaraan dinas di halaman parkir Stadion Sukung Kota Bumi pun ikutan geram. Lantaran kepala puskesmas yang tidak membayar pajak kendaraan ambulans. Dari 27 puskesmas, hanya 2 yang membayar pajak. Lekok menegaskan bahwa pelayanan terbaik tidak mungkin diberikan jika pajak tidak dibayarkan. Pemerintah juga menemukan 1 kendaraan dinas milik Dinas Kesehatan yang plat merahnya BE2028JF diganti menjadi warna hitam.
yang dianggap sebagai penyelewengan dan akan diberi sanksi tegas. Sekda, hasil cek kendaraan hari ini untuk puskes berapa Pak yang ditarik? Dari 27 puskes hanya 2 yang bayar pajak. Bakti 2 itu bisa. Kenapa yang 25 ini nggak bisa? Mereka ini kan sebagai pengguna barang, bertanggung jawab penuh. Bukan hanya menikmati barang itu. Karena konsekuensi jabatannya dia punya kewajiban. Berkaitan dengan kendaraan ini dia harus rawat kendaraan itu. Kemudian dia harus bayar pajak itu. Jangan hanya menikmati kendaraannya saja. Jabatan kepala puskes itu jabatan terhormat. Banyak orang berebut. Kalau mobilnya saja nggak dirawat, bagaimana mau merawat rakyat yang sakit, masyarakat yang sakit? Ini kan persoalannya. Kita tahan dulu, karena perintahnya seperti itu kita tahan. Saya yakin tidak terganggu pelayanan, tidak terganggu. Kalau memang ada yang merasa pelayanan terganggu, silakan nanti berhubungan dengan kami. Kita ambil kebijakan, nanti Pak Bupati mengambil kebijakan apa yang harus dilakukan. Tapi perintahnya yang tidak bayar pajak dikandangkan dulu. Oh harus itu, harus diamankan. Itu ganti plat hitam Pak? Ya, kita berikan sanksi nanti. Sanksinya berupa apa? Ada undang-undang kepegawaian yang mengatur itu. Dari Lampung Utara, Agus Diadatara melaporkan.